Muhammad SAW, insan pilihan yang menjadi teladan dan pemimpin umat yang syafaatnya kelak kita nantikan. Yang terhormat Bupati Sidenreng Rapang, Bapak Haji Syahrudin Arif, SIP MM. Yang terhormat Ketua DPR PKK Kabupaten Sidenreng Rapang, Ibu Haja Haslinda Syahrudin Arif, SPD. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rapang, Nurkanaa SH, MSc. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Kiai Haji Mustari Bosra MA. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rapang. Yang kami hormati Kepala Organisasi Pangkal Daerah Lingkup Kabupaten Sidenreng Rapang. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Yang kami hormati Rektor Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Yang kami hormati Rektor Universitas Ihsan Kabupaten Sidenreng Rapang. Dan yang kami hormati pimpinan Aisyah Kabupaten Sidenreng Rapang. Yang kami hormati pemuda Muhammadiyah Sulawesi Kabupaten Sidenreng Rapang. Dan yang kami hormati Nasyiatul Aisyah Kabupaten Sidenreng Rapang. Yang kami hormati Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sidenreng Rapang, IPN Kabupaten Sidenreng Rapang, Tapat Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Sidenreng Rapang, dan Hizbul Watan Kabupaten Sidenreng Rapang. Mengawali acara, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Andi Rifki Saw. Kepadanya diserahkan berhak. Laporan Ketua Panitia Pelaksana Milang Muhammadiyah yang ke-113, Bapak Dr. Herman Dema, DSIP, SPD, MSc. Kepada Bapak diserahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat serta umat yang istiqamah sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini saya mohon maaf karena tadi malam setelah hampir seharian kemarin di sini, ya kemungkinan terpengaruh dengan cuaca yang ada, sehingga suara bukan agak paruh, sangat paruh. Ya. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya
memberikan penghormatan kepada semua yang hadir pada kesempatan ini. Izinkan saya berpantun, karena sepertinya di Kabupaten Sidendeng Rapang ini juga sudah menjadi budaya. Ketika ada kegiatan-kegiatan selalu diawali dengan pantun yang ada. Pertama, jalan menurun lalu mendaki. Dirasakan semua. Kabut tipis menyapa pagi. Desa Lombok sejuk sekali. Milad Muhammadiyah, mari kita hayati. Jalan menurun lalu mendaki. Angin sejuk menyentuh hati. Di Desa Lombok kita berkumpul hari ini, menguatkan dakwah, menjemput ridho ilahi. Yang terhormat dan kita hormati bersama, Bapak Bupati Sidendeng Rapang beserta dengan Ibu tim penggerak PKK. Yang terhormat dan kita hormati bersama, Ibu Wakil Bupati Kabupaten Sidendeng Rapang. Yang terhormat dan kita hormati bersama, Ketua DPRD atau yang mewakili yang hadir pada kesempatan ini, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidendeng Rapang, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang kita hormati dan kita banggakan, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sidendeng Rapang, terima kasih dari awal acara selalu membersamai, khususnya di konsumsi. Rektor Universitas Muhammadiyah Sidendeng Rapang, Rektor ITKES Muhammadiyah Sidendeng Rapang, Iksan Kabupaten Sidendeng Rapang, unsur Prokopinda yang ini, para OPD, terima kasih banyak atas dukungannya. Para pimpinan Ortom dan Amal Usaha Muhammadiyah, para camat dan unsur muspika yang hadir pada kesempatan ini, para pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah dan Aisyah, para kepala desa, para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh tamu undangan dan seluruh hadirin yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama panitia pelaksana kami ucapkan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang hadir dan turut menyemarakkan Milad Muhammadiyah ke-113 tingkat Kabupaten Sidendeng Rapang. Hadirin yang berbahagia, Milad Muhammadiyah bukan sekedar peringatan ulang tahun organisasi. Lebih dari itu, Milad Muhammadiyah adalah momentum untuk muhasabah diri, memperkuat semangat perjuangan, serta meneguhkan kembali cita-cita Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang membawa pencerahan dan kemajuan. Milad Muhammadiyah bukan sekedar perayaan, tapi milad adalah tazkirah, pengingat bagi kita semua bahwa umur perjuangan itu adalah amanah yang kita emban secara bersama-sama, terutama yang tercatat sebagai pengurus di Muhammadiyah Aisyah beserta dengan ortom-ortomnya. Hadirin yang sama-sama berbahagia, pada Milad ke-113 ini kita semua diingatkan bahwa tantangan zaman semakin kompleks, mulai dari persoalan sosial, persoalan ekonomi, moral generasi muda, hingga perubahan global yang menuntut kecerdasan, persatuan, dan kekuatan nilai-nilai Islam yang berkemajuan.
Karena itu peringatan milad ini kita jadikan sebagai ajang untuk memperkuat sinergi antara Muhammadiyah, Aisyah, Orton, Amal Usaha Muhammadiyah, dan seluruh elemen masyarakat. Muhammadiyah harus terus hadir sebagai solusi, bukan sekedar penonton. Kita hadir harus membawa yakin untuk membawa kemanfaatan untuk alam dan umat manusia. Hadir yang sama-sama berbahagia. Kita hidup di zaman yang penuh ujian. Dunia semakin cepat, informasi semakin liar, nilai-nilai semakin longgar. Di tengah itu semua, umat membutuhkan gerakan yang menjadi penuntun, bukan sekedar pengikut. Muhammadiyah harus terus menjadi pelita, menjadi gerakan pencerah, menjadi penegak amal ma'ruf nahi mungkar, menjadi penting akidah dan akhlak, dan menjadi rahmat bagi masyarakat luas, terutama sekali masyarakat Kabupaten Sidendeng Rapang. Hadir yang kami muliakan, kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan milad ini tentu masih memiliki kekurangan. Namun insya Allah kami telah berupaya semaksimal mungkin agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik, tertib dan penuh keberkahan. Bukti nyata yang kami bisa tunjukkan, kemarin panitia mendirikan tenda di lapangan persiapan milad pagi ini, tapi karena Allah berkehendak lain dan itu semua dikarenakan karena alam. Tenda yang terpasang di situ rata dengan tanah, besinya patah-patah, tendanya terkoyak-koyak oleh angin, sehingga oleh panitia komunikasi secepat mungkin untuk dipindahkan ke sini, dan alhamdulillah pada pagi yang cerah berbahagia ini milad bisa dilaksanakan. Melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Sendrapang dan Ibu Wakil Bupati Sendrapang atas petunjuk arahannya, sehingga milad kita laksanakan bukan hanya berdiri sendiri, tetapi disertai dengan ada perpustakaan keliling, ada pasar murah. Pasar murah itu disubsidi lagi oleh rasisme, sehingga harga yang diberikan oleh Bulog kita bisa menetapkan harga di bawahnya Bulog karena disubsidi oleh rasisme yang ada. Ya, terima kasih kepada Ketua Rasisme Kabupaten Sidendeng Rapang, dan juga kepada Bapak Rektor PNS Rapang, Bapak Rektor IKES. Terima kasih atas sumbangannya yang memberikan spirit bagi panitia untuk bergerak, dan saya tidak sebutkan jumlahnya karena jumlahnya terlalu banyak untuk tingkat panitia. Ya, pokoknya di atas 10 juta, di atas 20 juta. Seluruh panitia yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini, para donatur, sponsor yang telah membantu, semua pihak yang mendukung kelancaran ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga ikhtiar dan kontribusi dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap amal sekecil apapun akan bernilai di sisi Allah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas dan niat yang benar. Sebagaimana firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Akhirnya kami berharap kegiatan milad ke-113 ini bukan hanya meriah dalam acara, tetapi juga bermakna dalam spirit, memperkuat komitmen kita dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar, serta melahirkan energi baru untuk terus berkhidmat untuk bangsa, negara, dan umat. Permohonan maaf pada Bupati dan Wakil Bupati supaya tidak tersinggung. Kami tidak memasukkan permohonan dana, ya, karena petunjuk dan arahan beliau berdua
sehingga acara ini bisa terlaksana pagi ini. Tapi kalau misalnya ada sumbangan atau ada pemberian, kan tidak enak kalau kita tolak. Dan semoga ada. Tapi kalau tidak ada, ya saya sampaikan tadi arahan dan bimbingan beliau cukup untuk melaksanakan acara ini. Saya kira cukup. Lebih dan kurangnya, dan pasti ada kekurangannya. Kalau ada kekurangannya, jangan diceritakan di luar sana, tapi mari kita ceritakan ke dalam supaya ke depan bisa kita benahi secara bersama-sama. Kalau ada kelebihannya, maka dipangkaslah kelebihannya itu menjadi cukup. Sama dengan warung Padang, kalau enak makannya ceritakan di luar sana, kalau tidak enak makannya maka ceritakan kepada kami. Saya kira cukup. Sekian. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dihormati, selanjutnya pidato milad Muhammad 113 oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidendreng Rapang kepada Bapak Dr. Haji Syamsuddin MPD. Diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyira wa nadhira wa yahdina ila siratal azizil hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Sidendreng Rapang bersama kita hari ini bersama dengan Nyonya, dan yang terhormat Wakil Bupati Sidendreng Rapang dan seluruh Forkopimda, Kepala Dinas, Pak Camat, Pak Desa yang sempat bergabung bersama kita milad hari ini. Karena saya sudah 3 kali Pak Bupati kita milad ini, alhamdulillah nanti di Lombok hadir semua unsur yang ada di Kabupaten Sidendreng Rapang. Luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan di sana kami minta nanti memberi tausiah dan juga sekaligus pencerahan bagi kita semua. Yang kami hormati para pimpinan dari PDM, Aisyah, PCM, PRM, dan Orkom semuanya yang sempat bersamai, dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga dengan taufiknya lah kita hadir di resepsi milad Muhammadiyah yang ke-113 di Desa Lombok. Semoga langkah kaki kita, waktu kita, dan seluruh energi yang kita habiskan diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Salam salawat kita peruntukkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Nabi sebagai uswatul hasanah, pembawa umur keselamatan dunia wal akhirat. Hari yang penuh berkah ini kita berhimpun dalam suasana syukur untuk memperingati milad yang ke-113 dengan tema besar memajukan kesejahteraan bangsa. Tema ini merupakan refleksi mendalam atas perjalanan panjang Muhammadiyah
dalam berkhidmat untuk bangsa, agama, negara, dan umat. Atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidin Harapan menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang bersama-sama hadir dalam acara milad yang ke-113 ini, dan untuk Kabupaten Sidin Harapan, Kabupaten dan seluruh hadirin, kita memasuki yang ke-98 untuk Kabupaten Sidin Harapan. Karena Muhammadiyah masuk di Harapan Sidrap pada tahun 1928. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau tadi ada pantunnya, saya tidak pernah mengatakan pantun, tapi rangkaian kata. Berbondong-bondong kelompok menuju milad, menggandeng bersama Forkopindo bersama dengan Pak Desa. Alhamdulillah milad sukses luar biasa. Senyum tetap lebar meski kerja setengah mati. Karena tadi panitia katanya turun naik, ya ternyata tadi malam juga saya sempat salat maghrib bersama dengan wakil bupati. Saya bilang, wah kalau begini saya mau ke ini. Ternyata akhirnya tersendak-sendak. Dan sekaligus mengikuti malam takbir akbar yang dilakukan oleh Pak Kiai. Bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah yang sejak berdiri jauh sebelum berdirinya negeri tercinta terus bergerak aktif dalam memperjuangkan negara yang merdeka, serta berperan dalam mendirikan dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Selalu meneguhkan komitmen kebangsaannya berbasis nilai keislaman untuk terwujudnya tujuan nasional Indonesia, sejalan dengan cita-cita yang ada di dalam pembukaan Muhammadiyah yang berbunyi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga terselanya milad kegiatan ini, terutama terkhusus para donatur yang telah tadi disebutkan oleh panitia. Alhamdulillah, seluruh kegiatan perserikatan yang telah dilaksanakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Sidin Harapan, kita bersyukur bahwa bukan hanya karena kesinergian antara pengurus yang ada di pimpinan daerah Muhammadiyah Sidin Harapan yang 13 itu, tapi terkhusus atas keterlibatan Forkopimda dan pemerintah daerah Kabupaten Sidin Harapan bersinergi dengan Muhammadiyah memajukan daerah Sidin Harapan ini sebagai daerah yang Islami, yang berwatak, yang dahulunya dikenal dengan 4S. Mana bilang Sidrap sudah begini luar biasa, dan itu kerjasama yang sinergi bukan hanya Muhammadiyah tapi seluruh komponen anak bangsa di Sidin Harapan, sehingga pimpinan daerah Muhammadiyah kemarin di Pelopok Pak Bupati mendapat penghargaan terbaik 3 di Provinsi Sulawesi Selatan. Bukan hanya itu, ada masjid unggulan, ada PCM unggulan, dan ada ranting unggulan. Ini kesinergian semua dari seluruh anak bangsa yang ada di Kabupaten Sidin Harapan. Dan ini dibuktikan, saya mau menyampaikan bahwa pimpinan daerah Muhammadiyah Sidin Harapan dalam memajukan anak bangsa ini bersama dengan pemerintah daerah untuk sementara mengelola 22 masjid Muhammadiyah ditambah dengan 46 masjid binaan yang tersebar di Kabupaten Sidin Harapan. Alhamdulillah, tahun kemarin di Ramadan ini kami sempat juga bersama Kiai habis hujan sampai di sana. Lucunya Pak, ada dari anggota kita yang kebetulan dikasih durian.
yang apa tuh yang besar itu yang kokoh. Nah, di antar motor stand tidak ada. Jadi begitu lantak sekali. Karena melo karena semak benu kasih hatolor yang umum. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada milad ini, momentum milad ini, kita sejenak untuk merenung. Menundukkan kepala sejenak untuk mengenang, mengingat dan pendahulu-pendahulu kita. Terkhusus yang ada di Kabupaten Sidin Rapang ini, yang kita kenal ada Haji Saini, Haji Adi Ismail, Syekh Ali Matar, Syekh Haji Ibrahim, ada Punoni, Buya Naim, Pak Musalli, Gita Rutedo, dan lain semuanya. Yang di zamannya sebagai pionir-pionir generasi awal keberadaan Muhammadiyah di Kabupaten Sidin Rapang. Jauh sebelum berdirinya negeri tercinta ini. Oleh karena itu kita lantunkan doa untuk mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, semoga para pengabdi dan pejuang agama Allah lewat Muhammadiyah mendapat kiriman pahala atas jasa amal jariahnya mereka, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan menempatkannya bersanding dengan para anbiya dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tantangan Muhammadiyah ke depan tidak ringan, meski berat, pasti berat. Kita harus tetap yakin dan selalu optimis menyongsong masa depan, karena ada pepatah Arab yang mengatakan likulli zamanin rajulun wa likulli rajulun zaman. Setiap zaman ada generasinya dan setiap generasi ada zamannya. Oleh karena itu, untuk menghadapi persoalan-persoalan sosial, pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan secara keseluruhan adalah pendekatan-pendekatan yang sekarang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Waktunya saya konsultasi dengan Pak Bupati, terkhusus dengan amal ma'ruf nahi munkar yang ada di Kabupaten Sidin Rapang ini, bahwa langkah luar biasa yang dilakukan oleh Pak Bupati itu adalah bagaimana menyadarkan para masyarakat dan memberdayakan masyarakat, sehingga kalau mereka sudah berdaya dan tercerahkan, mereka tidak akan lagi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, dengan ajaran moral yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, terakhir, semoga milad yang ke-113 ini membawa berkah kita semua untuk meniti agama kita ke depan nanti ini, terutama di Kabupaten Sidin Rapang, sehingga apa yang menjadi inti pokok perjalanan baik pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidin Rapang maupun yang dilakukan oleh Pak Bupati bersama seluruh jajarannya, yang ada 4 terkhusus yang terakhir adalah sidrap menjadi lumbung penghafal Al-Quran di Indonesia. Ini luar biasa, dan ini pekerjaan kita terkhusus kepada seluruh jajaran yang ada di Perserikatan Muhammadiyah Indonesia dan seluruhnya. Inilah yang saya sampaikan sebagai pidato milad pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati kita semua dan meniti ke jalan petunjuk yang lurus ke sekarang. Dan tidak kurangnya mohon maaf. Nasrullah fatul karim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya tausiah pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ustaz Ustaz MHD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kurang bersemangat? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, yang terhormat dan kita hormati bersama Bupati Sidendren Rapang, tentu bersama Nyonya. Yang terhormat Wakil Bupati Sidendren Rapang. Selanjutnya yang telah dihormati oleh pembicara terdahulu saya, supaya jangan mengambil waktu, karena waktu Pak Bupati dilantik hadir Wakil Menteri Haji dan Umrah waktu itu. Pak Sahar ini memberi penghormatan yang saya isi-isi dengan ibu, kayak pejabat dilantik ketua pemuda, semua orang yang hadir dihormati. Ternyata alhamdulillah 10 tahun kemudian benar-benar jadi pejabat. Saya diminta untuk memberi tausiah, dan pembicara terdahulu dari saya sudah banyak yang berpantun. Tausiah saya yang pertama, saya mau mengingatkan bahwa di Sidendren Rapang ini pada akhir atau awal atau pergantian abad ke-16-17 hidup seorang hakim penasehat kerajaan yang sangat terkenal, dikenal sebagai Nenek Malomo. Beliau kalau hidup sekarang ini, saya kira prinsipnya sama dengan Perserikatan Muhammadiyah. Ingin melihat masyarakat maju, ingin keadilan ditegakkan, ingin kita semua ini bekerja keras seperti prinsipnya Muhammadiyah, sedikit bicara, banyak bekerja. Itulah Nenek Malomo yang memesankan kepada raja pada waktu itu, memesankan kepada hakim bahwa adat itu tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Maka anaknya sendiri ketika bersalah beliau hukum. Itulah yang dikenal, karena saya orang Makassar mungkin tidak terlalu tepat makhrajnya, ada Tamekiana, Tamekiopo, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Presopa Temengingi Naletei Pamase Dewata, kira-kira begitu, tidak betul. Nah, itulah tausiah yang pertama kepada kita semua, mulai dari Adinda Haji Syahruddin Alwi SIT MM selaku Bupati, dan segenap jajaran Forkopimda dan kita semua warga Perserikatan Muhammadiyah. Tausiah yang kedua, mari kita bersama-sama mensyukuri keberadaan Perserikatan Muhammadiyah ini, baik di Sidendren Rapang, di Sulawesi Selatan, maupun di Indonesia. Karena Allah berfirman
berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu pandai mensyukuri nikmatku, maka nikmatku itu akan terus menerus kutambah. Tapi jika kamu mengkufurinya, tidak mensyukurinya, maka ketahuilah azab dan siksaku amat sangatlah pedih. Mengapa kita mesti bersyukur atas nikmat Allah berupa Perserikatan Muhammadiyah ini? Semua pihak mengakui bahwa Muhammadiyah ini sejak sebelum kemerdekaan sudah menjadi pelopor kemajuan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, dan berbagai sektor kehidupan, bahkan turut bersama-sama dengan para pejuang kemerdekaan untuk memerdekakan bangsa ini. Saya kira dari sekian deretan pahlawan nasional, lebih dari 20 orang adalah kader-kader inti Perserikatan Muhammadiyah. Pertanda bahwa Muhammadiyah ini diakui sebagai founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini, karena memang Muhammadiyah lahir jauh sebelum negara Republik Indonesia ini berdiri. Kesyukuran kita, Perserikatan Muhammadiyah ini, alhamdulillah, semua peneliti sejarah, peneliti ilmu sosial mengakui bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi yang paling sustainable, paling dinamika pertumbuhannya itu paling stabil, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan terakhir kita dengarkan bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi Islam, gerakan keagamaan yang terkaya di seluruh dunia. Muhammadiyah memiliki perguruan tinggi 168. Jumlahnya lebih banyak daripada perguruan tinggi yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dan Muhammadiyah ini dari usianya dialah yang tertua, karena organisasi-organisasi sesama dengan Muhammadiyah itu sudah almarhum. Kalaupun ada yang dikatakan masih eksis, itu sudah tidak ada kegiatannya. Dan namanya Budi Utomo, dan namanya Sarekat Islam, PSII, dan yang namanya Al-Wasliyah, yang namanya itu tetap berkembang tapi tidak menyamai Muhammadiyah. Di luar negeri, di Mesir misalnya, ada Ikhwanul Muslimin yang gerakannya gaungnya sangat besar sampai tahun 50-an, sekarang sudah almarhum. Dan Muhammadiyah ini perlu kita syukuri karena dari gerakan-gerakan Islam yang pernah ada sejak dari zaman sahabat sampai saat ini, menurut saya, penilaian saya sebagai guru besar dalam ilmu sejarah, bukan karena saya pimpinan wilayah, tapi lepas dari sebagai anggota Muhammadiyah, saya menilai bahwa Muhammadiyah inilah yang paling memungkinkan untuk menjadi gerakan Islam global. Kenapa?
karena satu-satunya organisasi gerakan Islam yang pernah ada yang memadukan, mensintesakan tiga pendekatan yang pernah dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam yang pernah ada dari zaman sahabat sampai saat ini. Gerakan-gerakan Islam yang pernah ada menekankan, ada yang hanya menekankan pada penggunaan metode mengistibatkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah dengan pendekatan bayani, terlalu menekankan kepada teks Al-Quran, sehingga ketika teks Al-Quran atau hadis mengatakan tidak boleh ada gambar-gambar yang menyerupai makhluk hidup, maka tidak boleh ada boneka-boneka, tidak boleh ada foto. Itu salah satunya. Ada juga gerakan Islam yang pernah hidup dengan terlalu menekankan pada pendekatan spiritual yang namanya teks. Itu kadang-kadang diabaikan, sehingga katakanlah misalnya aqimis sholata, tegakkan salat, diartikannya bahwa salat itu yang penting adalah substansinya. Aqimis sholata lidzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Maka kita umat Islam ini, kata gerakan yang terlalu menekankan kepada pendekatan burhani, tidak perlu kita salat berdiri. Yang penting ialah kita zikir setiap saat, tingkah laku kita, akhlak kita sesuai yang dikehendaki Al-Quran. Ada juga gerakan Islam yang pernah ada sepanjang sejarah ini, terlalu menekankan kepada kontekstual suatu ayat, sehingga redaksi suatu ayat tidak perlu diperhatikan. Yang penting adalah konteksnya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya sejarah di zaman Nabi dan kondisi sosial budaya di zaman kita, yang oleh Profesor Adib Al-Jabiri, guru besar sejarah di Maroko, memberi nama bayani untuk yang tekstual, burhani untuk yang kontekstual, irfani untuk yang spiritual. Alhamdulillah Muhammadiyah sejak tahun 2000 bahkan 1990 sudah menetapkan bahwa manhaj tarjih yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah bayani, burhani, dan irfani secara proporsional. Apa yang perlu teks, kita gunakan teks. Apa yang perlu burhani, kontekstual, kita pahami dengan burhani. Apa yang perlu irfani, kita gunakan irfani. Itulah sehingga Muhammadiyah dalam hal pendekatan burhani mengalami perubahan-perubahan, perkembangan sesuai dengan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan. Muhammadiyah setelah memiliki observatorium di beberapa perguruan tinggi, kemudian meneliti hadits Nabi tentang fajar. Ternyata ada dua dalam hadis, ada fajrul kafi dan ada fajrul sadiq. Setelah diketahui ciri-cirinya bahwa fajrul kafi itu belum lurus seperti benang putih dan benang hitam yang dibentangkan, ternyata dilihat di Medan, dilihat di Jogja, dilihat di Makassar, ketika kita azan subuh masih bengkok, belum lurus. Maka Muhammadiyah menetapkan waktu subuh ditambah 8 menit. Itu sudah kita praktekkan sejak 2 atau 3 tahun yang lalu. Muhammadiyah dulu menggunakan burhani karena Muhammadiyah dalam konteks hadis sumu di ru'yatihi wa abtiru di ru'yatihi tidak menggunakan pendekatan teks saja, bahwa
berpuasalah kamu karena melihat bulan. Melihat bulan itu bagi Muhammadiyah tidak perlu dengan mata kepala, tapi melihat bulan itu berdasarkan perhitungan astronomi yang secara matematik bisa diketahui sampai 1000 tahun yang akan datang, bahkan lebih dari 1000 tahun yang akan datang sudah bisa ditentukan bahwa Ramadan jatuh pada tanggal sekian, posisi bulan terjadi kesejajaran matahari, bulan dan bumi pada tanggal sekian, itu terjadi pada jam sekian. Sebagaimana BMKG dan bagian astronomi bisa memprediksi bahwa akan terjadi gerhana bulan tanggal sekian, gerhana matahari tanggal sekian, dan seterusnya. Nah, bagi Muhammadiyah, karena sudah diketahui dengan ilmu pengetahuan, maka tidak perlu lagi kita menggunakan pendekatan bayangan. Tidak perlu kita tiap saat harus melihat matahari. Kalau mau salat zuhur tidak perlu, apa sudah terbenam, apa matahari sudah terbenam baru kita salat maghrib, tidak perlu, karena sudah ada jam yang kita ketahui bahwa matahari terbenam jam sekian. Nah, itulah sehingga Muhammadiyah dalam hal-hal yang bersifat ibadah yang tidak mahdah itu dikenal sebagai gerakan pembaruan. Tapi dalam hal-hal yang bersifat ibadah mahdah, Muhammadiyah menggunakan tajrid, pemurnian, tidak menambah dan tidak mengurangi. Kalau salat subuh 2 rakaat, ya tidak boleh ditambah jadi 3. Salat zuhur 4 rakaat tidak boleh dikurangi jadi 3. Nah, tapi Muhammadiyah memberikan kita selalu berpikir Islam berkecukupan, keringanan-keringanan yang diberikan Allah yang mungkin bisa digunakan untuk bekerja yang lain, nah kita ambil yang diberi keringanan. Nah, saya kalau ke Sidrat ini tidak salat zuhur 4 rakaat, cuma 2 rakaat, zuhur asar 2 rakaat. Nah, karena Allah memberi keringanan kepada kita. Yang 2 rakaat itu gunakanlah untuk bekerja yang lain, untuk berpikir yang lain. Nah, itulah persyarikatan Muhammadiyah yang saya sebagai sejarawan melihat ini bisa diterima secara global ke depan. Dan alhamdulillah, perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui bahwa kita Muhammadiyah ini sudah berada, eksis di 37 negara. Sudah 37 cabang istimewa Muhammadiyah. Bahkan 7 negara sudah memasukkan Muhammadiyah ini ke dalam undang-undangnya, sehingga kita bisa memiliki di negara itu. Misalnya di Malaysia, kita memiliki tempat dan memiliki gedung, memiliki perguruan tinggi, namanya UMA, Universitas Muhammadiyah Malaysia. Di Australia kita juga sudah diakui, sehingga kita memiliki tanah lebih dari 5 hektar. Di atas tanah itu kita bangun kampus untuk sekolah dari SD sampai ke SMA. Alhamdulillah, setelah berdiri tidak terduga ternyata pemerintah Australia, karena kita sudah resmi diterima, menanggung semua biaya operasional penyelenggaraan pendidikan kita di sana. Guru-guru kita digaji dengan dolar Australia oleh pemerintah, bukan lagi tanggungan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah sudah diakui eksistensinya di negara tersebut. Mudah-mudahan apa yang digagas oleh Muhammadiyah untuk penentuan satu kalender untuk seluruh dunia, insya Allah saya yakin cuma memerlukan waktu mungkin 100 atau 200 tahun yang akan datang baru bisa diterima. Tapi yang jelas ada dinamika yang terus-menerus kita upayakan. Jadi insya Allah awal bulan Ramadan tahun ini kemungkinan kita berbeda dari yang ru'yah. Yang ru'yah itu mustahil dilihat pada malam tanggal 18 Februari. Tapi Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa
malam tanggal 18 itu kita sudah salat tarawih, dan di 18 itu kita sudah puasa. Karena Muhammadiyah sekarang sudah mengalami transformasi lagi, perkembangan lebih maju. Matlak terbitnya bulan tidak lagi dilihat di Indonesia, tetapi matlaknya di mana saja di dunia ini. Karena matahari satu, bulan satu, bumi juga satu, mestinya sama kalender kita. Hari ini tanggal 8 Februari, dari Samoa Barat sampai kembali ke Samoa Timur, hari ini tanggal 8. Nah, Muhammadiyah mencita-citakan dari Samoa Barat sampai ke Samoa Timur berputar itu juga cuma satu kalender. Maka Muhammadiyah menetapkan tanggal 18 sebagai awal Ramadan itu karena di negara-negara Amerika pada waktu itu tinggi bulan sudah di atas 7 derajat, sehingga kita sepakat bahwa secara global kita sudah puasa karena dalam Al-Quran kita temukan ayat bahwa umat Islam ini adalah umat yang satu. Di zamannya Nabi, di zamannya sahabat, satu kali orang puasa untuk seluruh wilayah. Itulah Muhammadiyah yang seringkali tidak dipahami orang, lalu dianggap Muhammadiyah ini mengubah-ubah agama. Saya kira zamannya Haji Saini di Rempang itu masih dianggap pembawa agama baru. Haji Saini ini menurut yang pernah saya baca adalah salah seorang orang yang sangat dermawan, sehingga siap mengorbankan hartanya untuk Muhammadiyah, bahkan setiap tahun memberangkatkan haji ke tanah suci. Itu yang saya ketahui. Saya kira kedermawanan Haji Saini ini perlu kita tiru sekarang. Makanya kami di Muhammadiyah wilayah berani sudah meletakkan batu pertama untuk membangun pusat pembinaan kader Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah. 12 lantai kita rencanakan dengan biaya 72 miliar. Kita rencanakan berasal dari impak-impak, sumbangan-sumbangan yang diperoleh dari warga Perserikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan ini. Karena saya yakin di Sidrap ini masih banyak Haji Saini yang hidup sekarang ini. Yang ketiga, bahwa di dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah, anggaran dasar Muhammadiyah di mukadimahnya itu memang dikatakan mudah-mudahan dengan Perserikatan Muhammadiyah ini dapatlah mengantarkan segenap umat Islam ke depan pintu surga Jannatul Na'im. Kita berharap bahwa kita ketemu di arena milad ini, dan di surga nanti kita bersama-sama ketemu di dalam surga, insya Allah. Itulah perjuangan Muhammadiyah, mau membuat kita umat Islam ini benar-benar melaksanakan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka Muhammadiyah dalam anggaran dasar didefinisikan sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar bersumber Al-Quran dan Sunnah, yang bercita-cita untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu adalah masyarakat Islam yang berkemajuan, Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah. Jadi menurut Jindar Tamimi, Muhammadiyah ini lahir karena Kiai Haji Ahmad Dahlan dan teman-temannya memiliki paham agama
yang jauh lebih maju dibanding dengan paham keagamaan pada zamannya. Kiai Ahmad Dahlan memahami bahwa ajaran agama ini haruslah ajaran agama yang membawa kita maju dalam bidang pendidikan. Haruslah agama yang membuat kita sehat. Haruslah ajaran agama yang membuat kita sejahtera. Haruslah ajaran agama yang membuat kita damai dalam kehidupan dunia ini. Haruslah ajaran agama yang membawa kita di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, karena itu maka harus kita warga Muhammadiyah ini di dunia semestinya kaya, semestinya sejahtera, semestinya aman damai. Karena umat Islam itu man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, penafsirannya Ketua Majelis Tarji yang namanya hayatan thayyibah itu ialah sejahtera sejahtera-sejahteranya, damai sedamai-damainya, bahagia sebahagia-bahagianya. Itulah kita umat Islam yang oleh Allah menginformasikan kepada kita, Nabi itu diutus ke dunia ini untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, bukan hanya umat Islam. Nah, karena masih banyak umat Islam yang belum merasakan rahmat kesejahteraan, kesehatan, pendidikan bagi dirinya, itulah mengapa ketika ada dari agama-agama lain yang kemudian memberikan kesejahteraan, dibawakan Indomie, dibawakan apa, diberi kesejahteraan, disekolahkan anaknya, tiba-tiba ada umat Islam yang beralih agama. Karena kita belum mampu memberikan dunia hasanah kepada mereka, belum bisa kita membuktikan bahwa Islam ini menjadi rahmat bagi mereka. Nah, Muhammadiyah tentu bersama-sama dengan pemerintah di semua tingkatan tentu berusaha untuk memajukan, memakmurkan kesejahteraan bangsa ini. Karena itu Muhammadiyah terus-menerus menggerakkan amal-amal usaha. Terakhir ini sejak Muktamar Makassar, Muhammadiyah menetapkan bahwa selain pendidikan, selain kesehatan, selain dakwah, pembinaan masjid dan sebagainya, Muhammadiyah juga harus tegak di atas pilar ekonomi dan bisnis. Nah, karena itu sekarang ini kalau pemerintah memiliki badan usaha milik negara BUMN, Muhammadiyah didorong untuk setiap daerah bahkan sampai ke cabang-cabang memiliki badan usaha milik Muhammadiyah yang bergerak di bidang ekonomi. Maka mulai periode ini, satu di antara 8 prioritas pimpinan Muhammadiyah ialah memajukan ekonomi di persyarikatan, di anggota pimpinan Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah, agar Muhammadiyah ini bisa lebih mandiri, lebih bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Nah, disinilah saya diberi amanah oleh teman-teman pimpinan wilayah sebagai koordinator ekonomi, bisnis pariwisata dan UMKM. Setelah saya pelajari dalam sejarah, ternyata Muhammadiyah ini berkembang selain ditopang oleh keikhlasannya Kiai Haji Ahmad Dahlan para pendiri dan keikhlasan para pemimpin-pemimpin dan anggota-anggota hingga saat ini. Pada periode-periode zaman kemerdekaan, Muhammadiyah ini tumbuh dan berkembang ditopang oleh adanya pengusaha-pengusaha dan orang-orang kaya seperti
seperti Haji Saini di Sidrap ini berpindah ke Wajo, ada pedagang-pedagang Ahmad Balahmar di sana yang membawa Muhammadiyah ini ke Makassar. Awalnya juga adalah pedagang batik dari Madura yang bernama Mansur Al-Yamani, kemudian mengembangkan ke teman-teman relasinya. Ternyata Islam ini juga tumbuh berkembang pada awalnya itu karena ditopang oleh kemajuan ekonomi dari Nabi sendiri dan sahabat-sahabatnya. Saya baru tahu kalau Nabi itu bukan hanya seorang miliarder, tapi adalah seorang triliuner. Bersama Khadijah, hartanya pernah terkumpul kalau dinilai sekarang itu senilai lebih kurang 4 triliun. Baca disertasinya Muhammad Fattah dari Universitas Libanon. Cari di Google disertasi Abdul Fattah As-Saman dari Libanon. Ternyata Nabi pernah memiliki kekayaan senilai 2000 kilogram emas yang kalau dikurs sekarang itu lebih kurang 5 triliun. Tapi kata disertasi itu, hartanya itulah yang dihabiskan untuk membiayai penyebaran tugasnya membawa dakwah agama Islam ini. Sehingga pernah dia diboikot 3 tahun, masih survive bisa hidup karena kekayaan Nabi dan sahabat-sahabatnya kayak Khadijah itulah yang digunakan untuk membiayai para pengikut-pengikutnya. Islam ini sampai ke Indonesia juga dibawa oleh para pedagang, orang-orang yang kaya. Jadi sangat wajar kalau Muhammadiyah sejak periode lalu sudah mencanangkan bahwa Muhammadiyah ini juga harus menjadi gerakan ekonomi. Maka secara bersama-sama kita mengembangkan, bekerja keras seperti Nenek Malomo tadi, Resopa Temanggi. Saya kira ini beberapa tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sebagai warga Muhammadiyah benar-benar terus-menerus meningkatkan kesyukuran kita di Muhammadiyah masih bertahan hidup sampai 113 tahun menurut Miladiyah, tapi sudah 117 untuk perhitungan Hijriah. Dan insya Allah kebenaran-kebenaran apa yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah itu kita tunggu, sabar menunggu waktu. Karena misalnya kita lihat dalam film sampai cerah, Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan, musallanya Kiai Ahmad Dahlan dirobohkan karena membetulkan arah kiblat. Ternyata 100 tahun kemudian baru Departemen Agama Kementerian Agama menganjurkan kita untuk membetulkan arah kiblat masjid, membetulkan arah kiblat kita salat. Butuh waktu 100 tahun. Nah, jadi kalau global tunggal Hijriah ini mungkin butuh waktu 200 tahun baru bisa diterima oleh masyarakat dunia, itu wajar. Pendidikan yang dirintis oleh Muhammadiyah butuh waktu 70 tahun baru bisa diterima bahwa di sekolah agama ada pengetahuan umum, di sekolah umum ada pengetahuan agama. Salat di lapangan itu butuh waktu juga sangat lama baru masyarakat. Bahkan di Sulawesi Selatan ini gagasan Muhammadiyah bahwa khutbah Jumat boleh dibaca dalam bahasa Arab itu sampai tahun 50-an. Masih ada konferensi tadi di Sulawesi Selatan ini yang menolak bahwa khutbah Jumat itu dibacakan dalam bahasa Indonesia. Makanya Gus Dur waktu diundang seminar dulu oleh anak-anak Muhammadiyah menyampaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada seorang pun umat Islam yang tidak terpengaruh oleh paham Muhammadiyah. Ditanya kenapa Gus?
siapa saja katanya yang pernah mendengar khutbah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah, itu dia terpengaruh oleh paham Muhammadiyah. Karena sebelum Muhammadiyah, khutbah hanya boleh dibaca dalam bahasa Arab. Itulah Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan, gerakan tajdid yang menolak bid'ah, tapi bid'ah itu hanya ada pada ibadah mahdah. Yang namanya maulid, yang namanya Isra Mi'raj, peringatan-peringatan itu budaya. Karena itu Muhammadiyah tidak dianggap sebagai bid'ah. Saya kira inilah nasrun minallah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama arahan Bupati Sidendreng Rapang kepada Bapak Haji Syarudin Alrif SIP MM. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor K. Haji Mustari Bosra, terima kasih atas wejangan dan ilmunya untuk di acara Milad Muhammadiyah Kabupaten Sidendreng Rapang ini. Ayahanda Profesor Mustari Bosra ini, beliau dan anak-anaknya dan istrinya sangat dekat sama saya. Di era kepemimpinan saya di Pemuda Muhammadiyah tahun 2014 sampai 2017 dan lanjut sebagai Sekjen Pemuda Muhammadiyah, beliau salah satu tokoh yang selalu memberi motivasi dan support ke saya sampai hari ini. Terima kasih ayahanda. Ini bagian dari ilmu yang diajarkan oleh Ahmad Dahlan kepada kita semuanya. Yang saya hormati Wakil Bupati Sidendreng Rapang, Ibu Nur Kanaah, kita beri tepuk tangan. Nanti milad ini sekaligus laporan pertanggungjawaban 1 tahun kepemimpinan Sarkanaah kepada Muhammadiyah dan masyarakat Sidrap. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Sidrap, Pak Doktor, terima kasih, dan seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah yang hadir, pimpinan daerah Aisyah, ketua dan jajarannya, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah, pimpinan daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Hizbul Watan, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan seluruh ortom yang hadir, Rektor Universitas Muhammadiyah Sidrap, Profesor Jamal yang diwakili oleh Doktor, semuanya ada wakil rektor, terima kasih. Kemudian Rektor Itkas, terima kasih. Terkhusus Ketua Panitia, terima kasih Ketua Panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik bersama seluruh Pituriasik Connection. Ya, ini senior-senior saya di Muhammadiyah. Yang paling senior Profesor Usman, mana Prof Usman? Ya, kader Pituriasik Profesor pertama. Ya, terima kasih. Ya, kemudian Pak Dr. Herman Demak, kapan profesornya? Segera. Kemudian para kader-kader lainnya yang menjadi panitia, yang sibuk sana sini, terima kasih semuanya. Ini kegiatan milad terbaru
terbaru dan terbaik selama pernah ada, karena kata Pak Ketua barusan dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Kapolres dan seluruh kepala dinas. Nah, kepala dinas mohon berdiri semuanya. Pejabat, semua pejabat mohon berdiri. Ini, berdiri semuanya. Pak Ayahanda, ini 32 pejabat, semuanya wajib hadir. Ya, kalau tidak hadir, isen alimu. Ya, semua wajib hadir dan bukan hanya datang, tapi kita menyelesaikan urusan masyarakat khususnya di Pintu Riase supaya kehadiran milad ini berdampak buat masyarakat Pintu Riase ini. Terima kasih. Pak Desa yang saya hormati, mana Pak Desa? Pak Desa, ya, Pak Desa Lombok, ya, ada. Ini Pak Desa Lombok sebagai panitia dan seluruh kepala desa yang hadir sekecamatan Pintu Riase. Terima kasih, terima kasih. KNP Sidrap, ya, terima kasih. Karang Taruna Sidrap, semua sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Kapolres yang mendampingi, Pak Dandim yang mendampingi kita, terima kasih. Alhamdulillah aman, aman. Semuanya saya hormati. Alhamdulillah, Milad Muhammadiyah Kabupaten Sidrap yang dilaksanakan di Kecamatan Pintu Riase di Desa Lombok merupakan milad yang dilaksanakan di daerah terpencil, dan ini salah satu desa yang masih kategori terpencil, dan insya Allah dengan hadirnya Muhammadiyah di sini pasti memberikan dampak untuk masyarakat Lombok dan Pintu Riase. Amin. Seluruh jajaran pemerintah daerah tentu mengucapkan terima kasih kepada Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Sidrap dari pergerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dari tingkat ranting, tingkat cabang, tingkat pimpinan daerah. Kontribusi yang sangat besar Muhammadiyah di Kabupaten Sidrap ini sungguh sangat besar sekali. Dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, Muhammadiyah hadir dari tahun 1928 di Kabupaten Sidrap sampai tahun 2026. Kontribusinya sangat besar sekali untuk menggerakkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sidrap dan Sulawesi Selatan. Ya, milad ini sengaja Ketua Pimpinan Daerah menghadirkan di sini agar supaya menjadikan refleksi, menjadikan motivasi anak-anak kita tadi yang tapak suci dari SD 4 Batu, SD 4 Belawai, SD 4 Lombok, yang anak-anak kita tapak suci Hizbul Watan yang merupakan kader pelanjut generasi Muhammadiyah ke depan. Kalau begini semua kader-kader Muhammadiyah, saya yakin 100 sampai 200 tahun Muhammadiyah masih kuat di Kabupaten Sidendreng Rapa. Pergerakan di bidang pendidikan, pergerakan di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, ini menjadi daya yang sangat kuat, terutama bidang dakwah. Majelis Tabligh, Majelis Kesehatan, Majelis Dikdasmen, Majelis Dikti ini sangat kuat dan bahkan mengakar dan membumi. Kader-kader kita yang dulunya bukan siapa-siapa, yang dulunya hanya anak desa dari Pintu Riase, pergi hijrah ke Rapang dan Pangkajene. Alhamdulillah tahun 2026 ini Dr. Herman Dema sudah pulang kampungnya menjadi doktor. Profesor Dr. Usman sudah pulang ke kampungnya menjadi profesor. Beberapa tahun yang lalu mereka bukan siapa-siapa, tapi karena Persyarikatan Muhammadiyah, karena semangat tajdid, semangat perubahan yang ditanam
dari tahun 94 saya menjadi kader sampai tahun 2026, sekitar 28 tahun yang lalu, Muhammadiyah memberi dampak ke dalam hati dan pikiran saya, dan alhamdulillah hari ini kader Muhammadiyah sudah menjadi bupati dan wakil bupati Sirendreng Rapang. Dampak itu menjadi besar, dan dakwah kalau digabungkan dengan dakwah bersama pemerintah, maka saya kira pasti akan semakin kuat. Cerita Kiai Haji Ahmad Dahlan yang datang ke Keraton Yogyakarta bersama Sultan Pakubuwono, Sultan Hamengkubuwono untuk minta izin dan minta restu, dan waktu zaman itu Sultan Hamengkubuwono mengizinkan, dan itulah cerita. Dan sama halnya kita di Sidrap dan Sulawesi Selatan ini, kehadiran Muhammadiyah mempersiapkan kader-kadernya untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi akademisi, untuk menjadi politisi, untuk menjadi dai, dan untuk menjadi aktivis yang sangat hebat di masa yang akan datang. Maka Muhammadiyah dari tahun 1928 sampai tahun 2026 ini menceritakan kisah panjang. Likulli zamanun rajulun, likulli rajulun zamanun. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Maka hari ini tentu dengan refleksi perjuangan yang cukup panjang ini, Milad Muhammadiyah yang hari ini kita semakin bersemangat. Kita tidak boleh berpuas diri. Pergerakan kita di Majelis Dikti, Dikdasmen, saya berharap para kepala sekolah dari TK, PAUD, SD, SMP, ayo kuatkan barisan kita. Jangan berpikir bahwa sekolah Muhammadiyah itu adalah sekolah pembuangan. Jadikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidrap sama seperti SMP, SMA Muhammadiyah di Surakarta dan Malang. Jadikan seperti itu. Jadikan seperti itu. Dan kita sudah mulai bergerak. Contoh Muhammadiyah boarding school di Rapang yang dulu agak redup. Tapi di bawah dorongan motivasi guru, kepala sekolah yang inovatif, Pak Ridwan dan kawan-kawan, Pak Suwardi Zain dan kawan-kawan, Pak Lapo, mana Pak Lapo? Pak Lapo dan kawan-kawan telah menghadirkan siswa-siswi terbaik, bukan hanya siswa-siswi terbaik berprestasi di Sidrap, tapi anak-anak kita sudah berani berprestasi di tingkat Sulawesi Selatan. Hadirkan sekolah-sekolah kita yang bagaimana sesuai dengan hito perjalanan persyarikatan kita. Muhammadiyah bergerak dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, ini harus kita sejajarkan. Dulu bukan kadernya yang menjadi kepala daerah masih eksis dan kuat. Sekarang bupati dan wakil bupatinya kadernya, apalagi yang Anda tunggu. Dapur sekarang ini. Makanya kepala sekolah, ayo berangkatlah dari sekarang melakukan inovasi yang kuat. Jangan merasa diri tidak bisa. Usahakan optimisme yang kuat, karena modal keberhasilan Muhammadiyah dua sektor pendidikan dan kesehatan ini. Kalau ini kuat, maka ikutlah dakwah dan ekonominya. Karena yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ini yang harus kita kuatkan. Setelah PAUD, TK, SD, SMP,
Muhammadiyah Sidra, ITKAS, yang saya dorong secepatnya supaya segera dan harus segera supaya Fakultas Kedokteran sudah ada di Kabupaten Sidra ini. Pak Rektor ITKAS sudah siapkan untuk kedokteran gigi di ITKAS Muhammadiyah Sidra. Pak Rektor UMS untuk persiapan kedokteran umum di Kabupaten Sidra. Siapa mana rumah sakitnya? Ada, tenang. Untuk ITKAS ada rumah sakit Nenek Malomo, untuk Unismo ada rumah sakit Adida atau rumah sakit Arifin Nukman. Nah, ayo, karena ini target kita ke depannya 4 tahun ke depan. Nah, supaya kita berdampak, anak-anak mahasiswa kita yang telah lepas kuliah, ayo kita siapkan dia. Anak-anak kader kita jangan menjadi kader yang cengeng, menjadi kader yang tangguh, menjadi kader yang total, tuntas, finish, dan total. Harus dipikirkan menjadi kader. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, jangan sedikit-sedikit merasa tidak bisa. Harus merasa bisa agar supaya kita merebut zaman kita yang tertulis dalam sejarah. Jangan terbiasa membaca sejarahnya orang, tapi berusahalah dalam pikiranmu membuat catatan sejarahmu dibaca orang di masa yang akan datang. Nah, maka dari itu tim dakwah kita, tim ekonomi kita, kuatkan segala sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang kita miliki. Perjalanan saya yang bulan Februari tahun 2026 ini, tanggal 20, 1 tahun perjalanan saya dilantik menjadi bupati dan wakil bupati. Alhamdulillah, dengan niat tulus, dengan kerja keras, alhamdulillah mampu kita naikkan derajat Kabupaten Sidendreng Rapang yang dulunya indeks pelayanan publik di urutan ke-24 sekarang naik di urutan ke-7 di Sulawesi Selatan. Dulu pelayanan DKN, Jaminan Kesehatan Nasional BPJS, urutan ke-24, sekarang urutan ke-3 di Sulawesi Selatan. Dulu angka kemiskinan dari 15 tahun yang lalu 5% sampai 6%. Sekarang angka kemiskinan kita terendah dari semua kabupaten di Sulawesi Selatan. Lalu indeks pembangunan manusia kita sebelumnya 74, sekarang menjadi 75. Lalu Gini rasio kita, perbedaan antara orang miskin dan orang kaya, kesenjangan ini tidak terlalu, ini sudah sangat bagus sekarang. Inflasi kita, pertumbuhan ekonomi dari triwulan ketiga kita mencapai 8,2% dan tertinggi di Sulawesi Selatan, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi. Capaian kita ini rapor yang kami kerjakan sebagai kader Muhammadiyah. Karena rapor ini bukan dicatat oleh saya, tapi dicatat oleh statistik. Untuk memotivasi di kepemimpinan kami. Inilah yang kami kerjakan. Ukurannya 2, pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan. Nah, contoh, ini gambaran secara makro. Secara mikro, kita ukur desa Lombok. Lombok dulu, ini desa Lombok. Lombok dulu, jagungnya ada 1000 hektar Lombok. Dulu jagungnya hanya menghasilkan per hektar 5 ton. Karena tidak ada pupuknya. Harganya 3.000. 5.000 kilo kali 3.000 harganya cuma 15 juta per hektar. 15 juta kali 1.000 hektar. 1.000 hektar sama dengan 15 miliar saja. 1 kali panen. Dikali 2 kali panen sama dengan 30 miliar Lombok saja. Tapi
Setahun kepemimpinan kami, Lombok dulunya 5 ton berubah naik menjadi 9 ton sampai 10 ton per hektar. Dengan harga Rp5.000, maka 10 ton dikali 5.000 sama dengan 50 juta. 50 juta dikali 1000 hektar sama dengan 50 miliar. Satu kali panen dikali 2 sama dengan 100 miliar. Perbandingan 30 dan 100 miliar pasti sangat beda. Kenapa begini rumahnya? Rumahnya ini sangat bagus. Rumah kebunnya gini. Yang menonjol karena di sini ada orang Pindrang, ada orang Sopeng, dan orang-orang lokal. Coba lihat rumahnya orang di Jompo, Baruku, Bilariase, Bilariawa. Itulah dampaknya kehadiran Muhammadiyah berdampak di Kabupaten Sidendreng Rapani. Maka kalau ekonomi sudah tumbuh, kadal pakru ayakunal pukro. Kalau perut sudah aman, hati sudah bagus, pendidikan sudah bagus, maka kejahatan akan menurun. Maka kata Pak Kapolres, angka kejahatan di Sidrap 2024 orang yang dipenjara 117 orang. 2025 ini kata Pak Kapolres hanya 21 orang yang dipenjara. Kenapa? Karena ada uang. Ekonomi bagus, pendidikan bagus, kesehatan bagus. Nah, inilah rapor kami dan insya Allah kami akan jaga terus ini sampai Muhammadiyah memberi dampak di Kabupaten Sidendreng Rapani. Masih banyak yang saya mau sampaikan, tapi karena hujan, ya tapi inilah gambaran kami dan inilah tim-tim kami yang ada di Kabupaten Sidrap. Nah, tim-tim yang lainnya, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Asia. Kemarin saya sama Prof. Haidar Nasir dan Ketua Asia Pusat di Muktamar IPM di ruangan rektor langsung memuji klinik Asia terbaik di Sulawesi Selatan ada di Kabupaten Sidrap. Nah, makanya hal-hal yang kita lakukan ini milad yang keberapa ini? 113. Jangan berpuas diri sampai sekarang. Kader-kader kita yang sudah S1 kejar sampai profesor. Kader-kader kita yang sudah profesor kejar lagi ilmunya. Jangan hanya dikuasai ilmunya sendiri, berdampak untuk masyarakat kita. Orang-orang kader kita yang sudah punya jabatan, jangan sekte jabatannya memberi sumbangan ke Muhammadiyah. Setankah Pak Herman, siapa anggota yang tidak ada sumbangannya? Nah, kalau sumbangan bupati dan wakil bupati dan ibu bupati, tenang. Apalagi tenang kalau itu. Cek dulu berapa kekurangannya. Kekurangannya baru bupati dan wakil bupati dan ibu bupati. Nah, tenang. Tidak usah khawatir. Tanyalah jadi kuabiran apalagi di mana. Nah, untuk itu semuanya ayahanda yang saya hormati, inilah yang dampak dari milad Muhammadiyah ini untuk milad Muhammadiyah berikutnya. Saya berharap tim-tim dakwah kita, apalagi masuk Ramadan, tim-tim dakwah kita perkuat supaya kita masuk materi dakwah pada materi dakwah ekonomi, sampah, dan masalah-masalah sosial, masalah-masalah
untuk urus Muhammadiyah. Tidak pernah saya bermimpi menjadi bupati, tapi Allah menakdirkan di Lauhul Mahfuz saya menjadi pemimpin Sidendeng Rapa, dan saya akan berusaha menjadi pemimpin terbaik di Kabupaten Sidendeng Rapa dan membawa Sidrap menjadi lumbung beras Indonesia, lumbung telur Indonesia, lumbung penghafal Al-Quran Indonesia, dan lumbung energi terbarukan Indonesia. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan. Sebelum saya akhiri, Ibu Wakil Bupati, boleh kita berfoto di sini.